Hai, apa kabar pembelajar? Apakah kamu pernah mendengar istilah norma? Yes or no? Atau jangan-jangan kalian pernah mendengar tapi belum tahu nih apa ya artinya? Yuk kita simak. Mulai dari pengertian norma. Selain norma juga kebiasaan. Kemudian adat istiadat. Nah, ketiga kata berikut memiliki arti yang berbeda. Kita bahas mulai dari pengertian norma. Kira-kira apa ya? Jadi, norma adalah aturan atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Segala sesuatunya, perilaku kita harus sesuai dengan aturan norma. Nah, untuk apa? Untuk menjalin keselarasan hidup terhadap masyarakat yang lainnya. Jadi, tidak boleh seenaknya. Kemudian, ada juga kebiasaan. Kira-kira apa ya kebiasaan? Kalian sudah tahu? Kalau belum, yuk kita bahas. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, kalian belajar setiap malam. Nah, tujuannya untuk apa ya? Untuk naik kelas. Kira-kira belajar yang diulang-ulang itu akan mencapai tujuan nggak ya? Tentu saja. Kemudian, selain norma dan kebiasaan, ada juga adat istiadat. Adat istiadat adalah budaya atau aturan yang ditetapkan dalam suatu daerah. Contohnya, kalau kalian lihat, misalnya tetangga kalian ada yang merayakan pernikahan nih. Nah, budayanya atau aturan-aturannya seperti apa ya? Tentu saja setiap daerah itu berbeda. Ya, termasuk acara pemakaman. Nah, macam-macam norma dan sanksinya. Wow, kira-kira apa ya sanksinya? Ada nggak sih dari kalian yang pernah mendapat sanksinya karena telah melanggar norma? Jangan ya, tidak boleh melanggar norma. Yuk, kita simak mulai dari macam-macam norma. Macam-macam norma. Norma terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma kesusilaan. Keempat, norma hukum. Nah, keempat norma ini saling keterkaitan, memiliki sanksi masing-masing. Kemudian, berdasarkan sumbernya, norma terbagi menjadi 4 seperti yang telah disebutkan tadi. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kalau norma agama sumbernya dari Tuhan, sanksinya adalah dosa. Contohnya ketika kita tidak melakukan ibadah, sholat, dan mengaji. Kemudian norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani. Sanksinya adalah rasa gelisah. Contohnya orang suka berbohong. Nah, itu melanggar norma kesusilaan. Sedangkan norma kesopanan adalah tingkah laku. Jadi sanksinya kita akan dicemooh nih. Nah, contohnya bertingkah laku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang keempat, artinya sumbernya dari pemerintah. Sanksinya mendapat denda atau penjara. Contohnya melanggar tata tertib berlalu lintas. Kira-kira dari kalian suka ada yang melanggar tata tertib nggak ya? Awas, hati-hati, nanti kena denda loh. Yuk kita patuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, jangan salah juga ya, norma kesusilaan dengan kesopanan itu berbeda. Kalau kesusilaan dasarnya dari hati nurani. Contohnya itu tidak jujur, ya, dan suka berbohong. Sedangkan norma kesopanan artinya tingkah laku kita kepada orang lain itu seperti apa ya? Contohnya kalau sama orang tua, sama guru, sama kakak, yang pasti orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan. Itu adalah contoh dari norma kesusilaan dan norma kesopanan. Jadi, sudah tahu ya bedanya? Baik, pembelajar, mungkin itu saja yang dapat dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.